Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kania Lesmanawati, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia SMA Negeri 1 Sukatani. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian selalu sehat, bahagia, dan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kali ini kita akan mempelajari tentang teks editorial. Kira-kira apa ya sih yang dipelajari dalam teks editorial? Tapi sebelumnya kita lihat kompetensi dasarnya dulu. Kompetensi dasar teks editorial yaitu 3.6. Menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial. Sedangkan indikatornya 3.6.1 mengidentifikasi struktur teks editorial. 3.6.2 menganalisis kaidah kebahasaan teks editorial. Sedangkan tujuan pembelajaran dari teks editorial ini yaitu setelah kalian mempelajari teks editorial ini, kalian dapat mengidentifikasi struktur dan unsur kebahasaan teks editorial baik secara lisan maupun tulisan. Nah, yang kita pelajari adalah pertama struktur teks editorialnya. Di dalam struktur teks editorial terdiri dari pernyataan pendapat atau biasa disebut dengan tesis. Nah, yang kedua ada argumentasi. Yang ketiga penegasan ulang. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pengenalan isu itu? Atau biasa disebut dengan tesis. Pengenalan isu merupakan bagian pendahuluan teks editorial. Fungsinya adalah mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas dalam bagian berikutnya. Sedangkan argumentasi dalam teks editorial disebut juga sebagai penyampaian pendapat. Bagian ini merupakan bagian pembahasan yang berisi tanggapan redaksi terhadap isu yang sudah diperkenalkan sebelumnya. Nah, apa juga penegasan ulang? Penegasan dalam teks editorial berupa simpulan, saran, atau rekomendasi. Di dalamnya juga terselip harapan redaksi kepada para pihak terkait dalam menghadapi atau mengatasi persoalan yang terjadi dalam isu tersebut. Nah, itu tadi struktur teks editorial. Nah, sekarang struktur kebahasaan teks editorial. Di dalam kebahasaan teks editorial terdapat kalimat retoris. Nah, kalimat retoris adalah kalimat pertanyaan yang ditujukan untuk mendapatkan jawaban pertanyaan-pertanyaan dimaksudkan agar pembaca merenungkan masalah yang dipertanyakan tersebut sehingga tergugah untuk berbuat sesuatu atau minimal berubah pandangannya terhadap isu yang dibahas. Selanjutnya, di dalam teks editorial juga terdapat kata-kata populer. Penggunaan kata-kata populer digunakan dengan tujuan agar pembaca mudah mencerna, tetap merasa rileks meskipun membaca masalah yang serius, dan dipenuhi dengan tanggapan yang kritis. Selain itu, dalam teks editorial juga menggunakan kata ganti penunjuk. Kata ganti penunjuk yang merujuk pada waktu, tempat, peristiwa, atau hal lainnya yang menjadi fokus ulasan. Selanjutnya, dalam teks editorial biasanya menggunakan konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas diantaranya yaitu sebab, karena, sehingga, oleh sebab itu. Hal ini terkait dengan penggunaan sejumlah argumen yang dikemukakan redaktur berkenaan dengan masalah yang dikupasnya.
Nah, itulah tadi struktur dan kebahasaan teks editorial. Nah, Ibu akan memberikan suatu tugas, yaitu kalian menganalisis teks editorial, ya. Nah, di sini ada teks editorial, kemudian selanjutnya kalian analisis struktur teks editorial. Nah, judul tadi, dari teks editorial yaitu setelah membaca pro dan kontra penanggulangan dampak buruk degradasi lingkungan. Nah, silahkan kalian analisis struktur teks editorialnya. Nah, jadi kalian nanti cari pernyataan pendapat atau tesisnya ya di dalam teks tersebut. Kemudian kalian juga mencari argumentasinya. Nah, bagian mana yang dimaksud dengan argumentasi? Selanjutnya juga ada penegasan ulang. Nah, bagian mana yang termasuk ke dalam penegasan ulang dalam teks tersebut? Ya. Nah, setelah kalian mengerjakan struktur teks editorial, silahkan kemudian kalian analisis kaidah kebahasaan pro dan kontra penanggulangan dampak buruk degradasi lingkungan. Nah, seperti yang kalian ketahui sebelumnya, di dalam teks editorial itu ada kalimat retoris, ya, penggunaan kebahasaannya ada kalimat retoris. Nah, kalian cari di dalam teks tersebut mana yang dimaksud dengan kalimat retoris. Ya, tulis teksnya. Kemudian mana juga yang dimaksud dengan kata-kata populer. Kemudian kalian jelaskan arti dari kata-kata populer itu. Setelah itu, setelah selesai, kalian ganti dengan kata tulis juga, kata ganti penunjuknya. Ya, setelah selesai, baru kalian menganalisis konjungsi kausalitas atau biasa disebut konjungsi sebab akibat. Nah, sampai di sini pelajaran dari Ibu. Silahkan kalian kerjakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian setelah itu nanti dikumpulkan dan kita akan berdiskusi bersama. Terima kasih sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ibu. Tetaplah semangat menggunakan bahasa yang santun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.